Bab 1241. Meskipun tidak dapat merasakan pergantian siang dan malam di luar, sebagai seorang kultivator, Jonathan dapat menghitung berlalunya waktu melalui berbagai cara. Irama pernapasan yang tenang, denyut sistem peredaran darah, dan bahkan penyelesaian rotasi dengan melatih setiap meridian di tubuhnya dapat digunakan untuk ketepatan waktu. Bagaimanapun juga, dalam dunia orang Siulian, mengendalikan frekuensi sistem peredaran darah sendiri dan waktu bernapas sudah biasa seperti orang biasa yang mengetahui berapa jumlah jari yang dimilikinya. Itu adalah sesuatu yang terukir dalam naluri setiap orang Siulian. Setelah sekitar 20 jam, suara langkah kaki yang kacau sekali lagi bergema di koridor penjara yang kosong. Stellario membuka matanya dan menatap Jonathan, yang mengangguk sedikit ke arahnya. "Mereka pasti ada di sini untuk membawa kita ke atas," kata Jonathan. Mengikuti kata-katanya, Merilin, yang berada di samping Stellario, perlahan-lahan membuka matanya. Menyadari bahwa ia telah tertidur dengan bersandar di bahu Stellario sepanjang malam, Merilin melompat seolah-olah ia telah menginjak seekor tikus. Namun, karena penggunaan energi spiritualnya yang tiba-tiba, dia memicu pembentukan penjara. Dengan cepat, energi spiritual dalam tubuhnya terkuras habis, menyebabkan kakinya terjerembab ke bawah. Stellario buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya, tapi secara naluriah dia berusaha menghindar. Keduanya akhirnya bertabrakan satu sama lain dalam keadaan kebingungan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Stellario terjatuh ke tanah, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai bantalan sambil memeluk Merilin dengan erat. Namun, yang tidak disadari oleh Stellario adalah bahwa pada saat itu, dia secara tidak sengaja telah meraih dada Merilin saat wanita itu membelakanginya. Bahkan Jonathan, yang telah mengalami banyak momen canggung dalam hidupnya, terkejut. Dia menganga melihat pemandangan di depannya. Merilin, yang sedang berbaring di pelukan Stellario, tertegun sejenak sebelum dia segera berdiri dan meninju Stellario. "Kamu cabul." Sebagai tanggapan, Stellario meringkuk di sudut sel sementara Merilin menegurnya. Jonathan dengan cepat melangkah maju untuk memeriksa kondisi Stellario. "Ya ampun, apa kau baik-baik saja? Kita masih harus bertarung nanti. Jangan bilang kamu dilumpuhkan pada saat seperti ini." Jonathan melepaskan tangan Stellario untuk memperlihatkan wajah Stellario yang berdarah dan berlumuran air mata. "Apakah kamu masih punya hati? Saya hanya memelukmu karena saya khawatir kamu akan terluka. Apakah kamu mencoba membunuhku?" kata Stellario, terisak sedih. Namun, Jonathan tidak terpengaruh saat dia melepaskan pelukan Stellario dan berkata dengan kesal, "Karena kamu masih bisa menggoda perempuan, kemungkinan besar kamu baik-baik saja. Hentikan tindakan itu dan bangkitlah." Pada saat itu, Merilin menyadari bahwa ia telah salah memahami maksud Stellario dan buru-buru berlutut di sampingnya. Dengan wajah memerah, ia berkata dengan nada meminta maaf, "Maafkan saya. Saya tidak bermaksud menyakiti Anda." Stellario, yang masih terbaring di tanah, membuka matanya untuk mengintip Merilin. Jubahnya sudah lama hilang, jadi yang dia kenakan hanyalah atasan tabung dari kulit binatang. Dari sudut ini, lekuk tubuhnya yang bergelombang sangat memanjakan mata Stellario. Oke, saya hanya menggodamu." Puas dengan pesta visual tersebut, Stellario duduk dari lantai. Dengan mudahnya, ia memasukkan jari kelingkingnya ke dalam lubang hidungnya sambil menekan hidungnya yang bengkok dengan tangan yang lain sebelum memberikan dorongan kuat untuk meluruskan batang hidungnya yang patah. Dia kemudian memuntahkan seteguk darah dan menjentikkan jarinya untuk menghentikan mimisan. "Saya telah mengalami pemukulan yang jauh lebih buruk di masa kecil saya. Jangan khawatir, saya baik-baik saja," Stellario meyakinkan Merilin dengan nada yang agak santai. Meskipun demikian, Merilin sangat menyadari seberapa besar kekuatan yang telah dia gunakan barusan. Dia tidak mudah menyerah. Meskipun dia tidak menggunakan energi spiritual saat meninjunya, Stellario juga tidak berusaha untuk membela diri. Itu adalah tabrakan kekuatan murni, dan pukulannya cukup kuat untuk merobohkan sebagian besar pembudidaya di desa mereka. Air mata mengalir di wajah Merilin saat dia menatap Stellario, yang masih tersenyum konyol meskipun ada darah di wajahnya. "Tolong, jangan tinggalkan aku," pinta Merilin. Jonathan ingin mendiskusikan rencana mereka yang akan datang dengan Stellario, tetapi dia terkejut dengan kata-kata Merilin. Dia menggelengkan kepalanya sedikit sambil menatap Stellario.
Merilin memang telah menyelamatkan nyawanya, tetapi dia merasa bahwa hutang mereka terhadap Merilin telah dilunasi 2 kali lipat, mengingat fakta bahwa dia dan Stellario telah menyelamatkan nyawanya 2 kali. Jonathan tidak pernah mempertimbangkan untuk menyertakan Merilin dalam rencananya untuk pertarungan di arena yang akan datang. Dia tidak peduli dengan keadaan Merilin di dalam sel penjara. Baginya, hubungan apapun yang mereka miliki telah terputus ketika Merilin mengayunkan pedangnya ke arahnya. Di sisi lain, Stellario tidak memiliki perasaan yang sama dengan Jonathan. Sedikit keraguan muncul di matanya saat dia melirik Merilin. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, dia mundur selangkah dan mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Merilin. "John, aku ingin membawa Merilin bersamaku." Lamarannya yang tiba-tiba itu membuat Jonathan tertegun sejenak. Bahkan Merilin, yang telah menangis, menatap Stellario dengan bingung. "Stellario, jangan bilang kau jatuh cinta pada Merilin pada pandangan pertama. Baik kamu maupun aku tahu ada banyak gadis yang lebih cantik darinya di luar sana. Selain itu, saya tidak percaya bahwa Anda adalah orang yang akan mengabaikan kepentingan Anda sendiri demi seorang wanita," bentak Jonathan. Namun, Stellario menggelengkan kepalanya lagi. "Jonathan, saya mengambil keputusan ini karena mempertimbangkan kepentingan saya sendiri. Saya akui bahwa peluang saya untuk bertahan hidup akan sangat meningkat dengan tetap bersamamu, tapi jangan lupa bagaimana kemitraan kita terjalin. Dibandingkan dengan sifat licik Anda, saya lebih cenderung mempercayai Merilin. Hampir tidak ada ketegangan tentang siapa yang akan menang saat kita berdua bekerja sama melawan orang lain, tapi sekali lagi, bahkan tanpa Anda, saya belum tentu kalah. Sekarang, Anda hanya memiliki 2 pilihan, membawa Merilin bersama kami, atau kita berpisah." Saat Stellario berbicara, ia meraih Merilin dengan tangan kirinya dan melindunginya sambil menggunakan tangan lainnya untuk melakukan kuncian tangan, bersiap untuk melawan Jonathan. "Dia tahu saya tidak akan mengambil tindakan gegabah sekarang," kata Seboxia dengan ramah, yang muncul di benak Jonathan. "Saya tidak dapat membunuhnya, namun saya dapat membuatnya menderita untuk memberinya pelajaran." Jonathan baru saja akan menjawab ketika sebuah teriakan terdengar dari luar sel penjara. "Tahanan di sel nomor 1, permohonan Anda untuk bertarung di arena telah disetujui. Waktunya makan, buka pintunya." Jonathan menoleh ke arah suara itu. Dia menyadari bahwa jumlah penjaga penjara telah meningkat menjadi sekitar 40 orang dan bertanya-tanya apakah itu karena mereka membunuh seorang penjaga penjara kemarin. Salah satu penjaga berteriak sekeras-kerasnya sementara yang lain memegang sebuah kotak makan siang yang indah. "Siapa di antara kalian bertiga yang akan bertarung?" tanya penjaga itu. Sebelum Jonathan dapat mengatakan apapun, Stellario menyatakan dengan lantang, "Kami bertiga akan bertarung bersama." "Kalian bertiga?" Penjaga yang memegang kotak makan siang itu sedikit terkejut sebelum senyum mengejek muncul di wajahnya. Membuka tutup kotak makan siang, penjaga itu mengeluarkan 3 kentang kukus dan melemparkannya ke dalam sel. "Makanlah, isi perut kalian sebelum kalian menemui ajalnya," kata penjaga itu sambil mencibir. Bab 1242. Berangkat dengan perut kenyang, Stellario mengerutkan kening pada sang pembudidaya. "Apa yang ingin kau sampaikan di sini? Apakah ini perjamuan terakhir atau apa?" "Perjamuan terakhir," penjaga penjara mengulangi, sedikit terkejut. "Itu cara yang bagus untuk mengatakannya. Itu sangat cocok. Baiklah, makanan di sini akan disebut perjamuan terakhir berdasarkan saranmu." Sambil berbicara, dia menendang 3 roti yang lebih mirip kentang. "Makanlah karena ini akan menjadi makanan terakhirmu. Kamu tidak ingin mati dengan perut kosong." Ketika Stellario mendengar kata-kata penjaga itu, dia mengambil langkah maju dan menginjak roti. "Aku tidak butuh makananmu. Apa peraturanmu? Bisakah kita mengadakan kompetisi atau tidak?" Salah satu roti seperti kentang yang diratakan memancarkan energi spiritual murni ke sekelilingnya. Stellario awalnya mengira makanan itu hanyalah sebuah protokol sebelum kematian. Tidak pernah ia menyangka bahwa makanan itu mengandung begitu banyak energi spiritual. Di balik tampilan roti polos terdapat bakso yang lezat dan berair yang mengandung energi spiritual yang luar biasa. Saat Stellario menginjaknya, aroma daging yang luar biasa memenuhi sel penjara. Bahkan para tahanan di sel lain terpikat oleh aroma itu, dan mereka menekan diri mereka ke jeruji besi, menatap ke arah Stellario.
Apa? Stellario menunduk untuk mempelajari bakso itu. Dalam hitungan detik, energi spiritual dari bakso itu sepenuhnya diserap oleh formasi penjara. Apa yang terjadi? Tanya Stellario penasaran, menahan keinginan untuk memasukkan bakso pipi itu ke dalam mulutnya. Ekspresi sang penjaga berubah dingin ketika melihat makanannya diinjak. Ini untuk mengisi kembali energi spiritual kalian, tapi sepertinya kalian tidak membutuhkannya. Kalau begitu, ayo kita pergi saja ke arena, kata penjaga itu sambil mengangkat kakinya untuk menginjak kedua bakso yang tidak terluka. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Stellario merebut bakso-bakso itu. Ini adalah makanan yang bagus. Jangan sia-siakan. Stellario tertawa kecil dan memberikan satu bakso kepada Jonathan. Ayo kita makan masing-masing satu, John. Itu terbuat dari daging manusia. Jangan dimakan. Suara seboksia terngiang di benak Jonathan, membuat bulu kuduknya merinding. Jonathan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban dan berbalik untuk keluar dari sel bersama penjaga. Saat indera spiritualnya muncul di alam sadarnya, dia bertanya kepada seboksia, bagaimana kamu tahu itu terbuat dari daging manusia? Saya mengenal aromanya, hanya itu yang dikatakan seboksia. Satu kalimat itu sudah cukup untuk membuat Jonathan menegang. Untungnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih dari keterkejutannya. Itu masuk akal. Peti mati seboksia memiliki panjang lebih dari 10 meter. Dia jelas bukan manusia. Dia memakan manusia tidak ada bedanya dengan manusia yang memakan hewan. Dengan bimbingan puluhan penjaga, ketiganya tiba di ujung penjara, yang tidak seperti yang dibayangkan Jonathan. Mereka tidak muncul ke permukaan, melainkan sampai di depan sebuah dinding batu yang sangat besar. Kenapa ini jalan buntu? Tanya Stellario sambil mengerutkan kening. Dia sudah menghabiskan bakso dan memberikan bakso kedua kepada Marilyn. Dia juga sudah memakan setengahnya karena lapar. Melihat keduanya sudah menghabiskan bakso, penjaga itu berbalik dan tertawa kecil pada Jonathan. Apakah Anda yakin tidak akan memakannya? Pertarungan nanti akan sangat sulit. Kamu akan berada dalam bahaya jika kamu tidak memiliki energi spiritual yang cukup. Dengan itu, sang penjaga mengeluarkan roti lain dari wadahnya. Ini yang terakhir, makanlah. Peluangmu untuk selamat dari pertempuran akan lebih tinggi. Jonathan hanya menggelengkan kepalanya sambil menatap roti di tangan penjaga itu. Saya tidak membutuhkannya. Saya mungkin akan mati jika itu yang akan terjadi jika saya tidak memakannya. Penjaga itu hendak mengatakan sesuatu untuk menanggapi penolakan Jonathan saat Stellario melangkah maju sambil menyeringai. Saya akan menerimanya jika dia tidak makan. Stellario mengulurkan tangan untuk mengambil roti itu, namun sang penjaga dengan cepat menghindari tangan Stellario. Hanya ada satu untuk masing-masing. Lagi pula tidak ada gunanya memberikannya padamu. Dengusan keluar dari tenggorokan sang penjaga sebelum dia menyimpan roti itu dan menunjuk ke dinding. Berdiri di sana, aku akan mengaktifkan formasi portal dan mengirim kalian ke arena. Apakah kalian bisa bertahan atau tidak, itu tergantung pada nasib kalian. Ide teleportasi memenuhi hati Stellario dengan rasa takut. Setiap kali dia berteleportasi adalah pengalaman yang mengerikan baginya. Yang lebih penting lagi, mereka akan diteleportasi ke arena. Akan berbahaya bagi Stellario jika dia muntah dan tidak layak untuk bertarung untuk saat ini. Seolah-olah merasakan kekhawatiran Stellario, Marilyn memberikan separuh sanggulnya yang belum selesai. Saya mungkin tidak sehebat kalian, tapi saya bisa membantu Anda menahan serangan untuk beberapa waktu. Marilyn menghabiskan begitu banyak waktu untuk memakan roti itu sehingga semua energi spiritual dalam roti itu diserap oleh formasi penjara. Meskipun begitu, Stellario menerima roti itu dan meraih tangan Marilyn. Oke, dengan jawaban sederhana itu, keduanya mendekati dinding batu tanpa rasa takut. Namun, Jonathan mengerutkan keningnya sebelum berdiri di samping Stellario. Ketika ketiganya tidak lagi bergerak, sang penjaga mengeluarkan lencana zamrud dan mengetuknya dengan lembut. Seketika itu juga, tanda di dinding di belakang mereka menyala. Dengan sekejap, Jonathan dan teman-temannya menghilang dari lorong penjara, meninggalkan penjaga yang menatap dinding kosong dengan ekspresi yang perlahan-lahan menjadi dingin. Menoleh ke penjaga lain di sampingnya, sipir penjara itu memerintahkan dengan dingin, katakan padanya bahwa salah satu dari mereka tidak makan roti. Ketika cahaya terang itu memudar, Jonathan merasakan pemandangan di depannya menjadi terang.
Bingung, ia menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa sekelilingnya. Ketika dia melihat ke kejauhan, dia menyadari bahwa dia sedang berada di sebuah hutan. Bukankah kita seharusnya tiba di arena? Stellario, di sisi lain, muntah-muntah dengan hebat sementara Marilyn menjaganya. Ketika Jonathan menoleh untuk melihat Stellario, ia menemukan Stellario memuntahkan serangga putih kecil dan bukannya roti yang ia makan sebelumnya. Itu lebih mirip. Jonathan menyeringai melihat tumpukan cacing yang menggeliat di tanah. Bagaimanapun, Stellario sangat berhati-hati di desa Marilyn, sampai-sampai dia tidak berani menggigit buah-buahan di dalam rumah. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah menerima roti dari orang lain. Mungkin terlihat seperti Stellario telah memakan roti tersebut, tetapi pada kenyataannya, roti itu dicerna oleh cacing di dalam perutnya. Itu berarti Marilyn adalah satu-satunya orang yang memakan roti yang berisi daging manusia. Bab 1243. Jonathan mencemooh dalam hati sambil tetap menatap Stellario. Semua pembicaraan tentang cinta pada pandangan pertama adalah omong kosong. Stellario hanya memalsukan cintanya. Cacing-cacing putih itu telah mengkonfirmasi kecurigaan Jonathan. Marilyn hanyalah seseorang yang dibutuhkan Stellario untuk membantunya menguji segala sesuatunya. Dia mungkin terlihat menyayanginya, tapi pada kenyataannya, dia hanya memanfaatkannya untuk menghadapi hal yang tidak diketahui atas namanya. Marilyn akan menjadi orang pertama yang akan mati jika sesuatu yang berbahaya terjadi. Tidak butuh waktu lama bagi Stellario untuk terbiasa dengan hal itu karena dia telah sering mengalami fungsi formasi portal baru-baru ini. Kali ini, dia hanya muntah beberapa kali sebelum akhirnya bisa berdiri. Menatap cacing-cacing yang menggeliat di tanah, Stellario mengeluarkan botol dari cincin penyimpanannya dan menaburkan bubuk pada serangga itu. Begitu cacing-cacing itu menyentuh bubuk tersebut, mereka berhenti menggeliat dan berbaring tak bergerak di tanah. Keluargamu benar-benar aneh. Mengapa kalian tidak membiarkan cacing-cacing ini mengurus diri mereka sendiri? Tanya Jonathan. Menanggapi hal itu, Stellario menoleh ke arah Marilyn dan tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya. Lebih baik kita tangani mereka dengan baik. Siapa yang tahu masalah seperti apa yang akan mereka hadapi di masa depan? Tepat sekali, Marilyn menimpali. Dia kemudian menggali tanah dengan pedangnya dan mengubur cacing-cacing itu di dalam tanah. Yang terbaik adalah membersihkan semua jejak di padang gurun agar tidak ditemukan oleh binatang buas. Wanita naif itu benar-benar percaya bahwa Stellario hanya mengacu pada jejak-jejak itu, tetapi Jonathan tahu bahwa bukan itu masalahnya. Apa yang sebenarnya dimaksudkan Stellario adalah bahwa ia sedang menarik garis antara dirinya, yang tidak memakan roti itu, dan wanita itu. Meskipun begitu, Jonathan tidak membeberkan maksud Stellario. Bagaimanapun juga, mereka telah memiliki perjanjian. Seperti apa yang dikatakan Stellario, mereka bekerja sama untuk sementara waktu untuk tetap hidup di dunia kecil. Hal yang sama tidak dapat dikatakan setelah mereka keluar dari tempat itu atau menemukan jalan keluar. Selama Jonathan yakin pihak lain tidak ada yang membantu mereka keluar dari dunia kecil, dia pasti akan melenyapkan Stellario dan 8 keluarga terhormat. Itu karena kantor Asura akan berada dalam bahaya jika mereka keluar. Tidak ada harapan untuk memperbaiki hubungan antara 8 keluarga terhormat dan kantor Asura. Tentu saja, Stellario sadar bahwa Jonathan telah mengetahui niatnya. Mempertahankan Marilyn tetap berdiri di garis depan mereka tidak akan memberikan keuntungan apapun kecuali yang terakhir. Oleh karena itu, Stellario yakin Jonathan akan merahasiakannya. Mereka tidak tahu kemana mereka diteleportasi, tapi ada satu hal yang mereka yakini, yaitu energi spiritual mereka telah kembali. Menyadari hal itu, Jonathan memanggil bola api dan menatapnya saat bola api itu melayang dengan mantap. Kita tidak kehilangan energi spiritual kita, jadi ini bukan susunan ilusi. Kita benar-benar diteleportasi keluar dari formasi penjara. Mengikuti kata-kata Jonathan, Stellario menetaskan seekor cacing dan meletakkannya di ujung jarinya. Energi spiritual di sini setidaknya 30% lebih lemah. Kita mungkin telah meninggalkan penjara, tetapi kita masih harus berada dalam formasi. Jonathan setuju dengan kata-kata Stellario. Penduduk Yanopolis tidak akan membiarkan ketiganya pergi begitu saja. Saya sudah melihat sekeliling. Kita berada di sebuah gunung. Saya akan pergi ke puncak untuk melihat-lihat. Dunia kecil ini terlalu aneh.
Bukankah mereka bilang kita akan pergi ke sebuah arena? Mengapa mereka membuang kita di sini? Hanya Tuhan yang tahu di mana arena itu berada. Dengan itu, Jonathan berlari ke puncak gunung dengan Stellario dan Marilyn mengikuti dari belakang. Gunung itu tidak terlalu tinggi, tetapi puncaknya adalah titik tertinggi di daerah itu. Tidak butuh waktu lama bagi ketiganya untuk tiba di puncak. Rasa kaget membanjiri mereka saat mereka melihat ke atas punggungan dan ke kejauhan. Lautan gunung mengelilingi mereka, tetapi gunung-gunung itu tidak terbatas. Di suatu tempat di kejauhan, ada sesuatu yang menyerupai perisai roh hitam yang tampaknya melingkupi semua gunung di dalamnya. Di atas perisai roh hitam itu terdapat sebuah struktur seperti kubah yang megah. Itu terlalu jauh. Saya tidak bisa melihat apa itu, komentar Stellario sambil mempelajari perisai roh hitam itu. Saat itu, Jonathan mengambil teropong berkekuatan tinggi dari tempat penyimpanannya dan menatap ke depan. Tepat semenit kemudian, Jonathan melemparkan teropong tersebut kepada Stellario. Kita telah menjadi monyet. Stellario menangkap teropong itu dengan kebingungan sebelum raut wajahnya berubah. Perisai roh hitam di kejauhan itu bukanlah batas formasi, melainkan sebuah tembok besar. Di atas tembok itu terdapat sebuah deobservasi yang sangat besar. Saat Stellario melihat melalui teropong, dia melihat kerumunan manusia yang menduduki deobservasi. Jonathan benar, mereka bertiga telah menjadi monyet-monyet yang menjadi bahan hiburan. Ini bukan hutan belantara, ini adalah sebuah arena besar yang mengelilingi pegunungan. Ini pasti arena yang dibicarakan oleh penjaga itu. Sementara kedua pria itu sibuk mengamati sekelilingnya, Marilyn berteriak, "Lihat ke bawah." Seketika, keduanya melihat ke bawah dan mendapati diri mereka dikelilingi oleh selusin binatang iblis yang tampak seperti anjing liar. Binatang-binatang itu hanya berjarak puluhan meter dari mereka. Begitu ketiganya mengeluarkan senjata mereka, binatang-binatang iblis itu menyerbu ke arah mereka. Yang lebih penting lagi, jumlah mereka bertambah dari selusin menjadi lebih dari 30 ekor. Saat jumlah mereka bertambah, mereka menjadi lebih berani. Mereka adalah Ling, teriak Marilyn terkejut. Hati-hati, mereka sulit disingkirkan, terutama saat mereka muncul dalam kelompok. Mereka akan saling bersahutan satu sama lain, tambah Marilyn. Sebaliknya, Jonathan dan Stellario sangat tenang. Apakah Anda akan menghadapi mereka, atau saya yang akan melakukannya? Jonathan bertanya kepada Stellario dengan cemberut. Stellario mengambil botol kaca berisi cairan hitam dari tempat penyimpanan dan melemparkannya. Saya akan mengurus mereka. Tidak perlu bagi kita untuk membuang energi spiritual kita pada sekelompok besar binatang iblis. Sambil mengatakan itu, Stellario menghancurkan sebuah pil, dan bau menyengat keluar dari tubuhnya. Botol kaca yang dilemparkan ke kaki gunung pecah di atas seekor Ling. Cairan hitamnya menyebar ke seluruh tubuh Ling dan dengan cepat menyebar. Hanya dalam sekejap mata, Ling itu telah menghantam batu. Jonathan menarik napas dalam-dalam saat melihat cairan hitam itu menyebar dengan cepat di tubuh Ling. Parasit macam apa itu? Senyum tersungging di bibir Stellario. Lalat harimau. Dengan energi spiritual yang cukup, aku bisa menghabisi 1 juta tentara dalam 3 jam. Bab 1244. Tingkat pertumbuhan lalat harimau sangat mencengangkan. Ketika Ling baru saja tiba di depan mereka, lalat-lalat harimau di bawahnya telah menjadi dewasa dan mulai hinggap di tubuh Ling tanpa henti. Anda masih membutuhkan bantuan saya, ya? Jonathan memanggil lonceng perunggu dan melemparkannya ke atas kepala mereka. Perisai pelindung emas turun, melingkupi mereka bertiga dan mencegah serangan para Ling. Ling yang banyak itu gesit dalam gerakan mereka dan memiliki kekuatan serangan yang tangguh, masing-masing berada pada fase lanjutan dari alam Grandmaster. Meskipun ketiganya memiliki kemampuan untuk mengalahkan para Ling dalam pertempuran, mereka tidak akan keluar dari pertempuran tanpa cedera. Namun demikian, para Ling sekarang tidak berdaya melawan lalat harimau yang lebih kecil. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menghindar atau panik, mereka tidak dapat menghentikan lalat-lalat yang tidak lebih besar dari biji jagung itu untuk masuk ke dalam tubuh mereka. Berdiri di dalam perisai, Stellario hanya bisa melihat lalat-lalat itu dengan perasaan tak berdaya. Lalat harimau ini terutama mengikuti rute predator parasit dan tidak dapat melepaskan racun dalam jumlah besar seperti lebah harimau untuk membunuh target mereka dengan cepat.
Kecepatan membunuh mereka yang lambat adalah satu-satunya kelemahan mereka, jelas Stellario. Jonathan berjongkok, mengintip keluar perisai pelindung di mana Ling yang dulunya ganas kini terbaring lemah di tanah, tubuh mereka membusuk dengan cepat. Saya penasaran, bagaimana cara keluarga Mallory mengendalikan parasit-parasit ini? Apakah Anda tidak takut mereka akan berbalik melawan Anda? Jonathan bertanya. Stellario menatap segerombolan lalat harimau di luar, melamun, sebelum dia menghela napas dan mulai berbicara. Jonathan, tahukah Anda bahwa hampir semua parasit yang dinamai dalam koleksi keluarga Mallory disertai dengan satu atau bahkan beberapa kasus tragis tentang makhluk-makhluk ilahi yang dipuja-puja di mangsa? Ambil contoh lalat harimau ini. Catatan kami menunjukkan bahwa lalat ini telah merenggut nyawa setidaknya 3 orang kultivator. Dan jangan lupakan 7 kematian yang disebabkan oleh lebah harimau. Namun yang paling mengerikan dari semuanya adalah Sang Wisuges, yang memangsa 16 tetua yang terhormat hingga tinggal tulang belulang. Pemeliharaan, pembiakan, dan pengendalian setiap parasit membutuhkan eksplorasi dan eksperimen tanpa henti, dan korban yang ditimbulkannya sangat mengerikan. 300 tahun yang lalu, seorang pendahulu yang bernasib malang mencoba mengembangbiakkan semut tentara, yang mengakibatkan bencana besar yang menghabiskan separuh keluarga Mallory, dan hanya menyisakan tulang belulang. Namun, melalui pengorbanan inilah keluarga kami selamat dan mencapai kekuatan yang kami miliki saat ini. Jonathan awalnya berniat mempelajari beberapa metode untuk memanipulasi parasit dari Stellario, tetapi tidak pernah menyangka akan mendengar tentang sejarah keluarga Mallory dan pengorbanan yang dilakukan. Untuk sesaat, dia kehilangan kata-kata. Di luar, para Ling telah sepenuhnya berubah menjadi genangan nanah dan darah, sementara harimau-harimau itu terbang menggantung di udara, layu dan perlahan-lahan turun ke tanah. Baiklah, lalat harimau sudah mati. Anda bisa melepaskan perisai sekarang, kata Stellario. Pada saat itu, Jonathan telah sedikit memahami seluk-beluk makhluk parasit keluarga Mallory. Meskipun parasit yang dijinakkan oleh keluarga Mallory memiliki kemampuan untuk bereproduksi, namun tampaknya umur mereka pada dasarnya pendek. Entah itu karena upaya keluarga tersebut untuk melindungi rahasia makhluk parasit mereka atau kelemahan yang melekat pada sifat mereka, tampaknya semua parasit berfungsi sebagai entitas sekali pakai, yang ditakdirkan untuk mati dengan cepat setelah diaktifkan. Saat Jonathan mengangkat perisai, aroma yang dibawa oleh angin gunung memenuhi lubang hidungnya, memaksanya untuk secara naluriah menahan napas. Pada saat itu, sebuah penampakan kolosal dengan cepat terbentuk di langit. Rekan-rekan pembudidaya, kalian semua berada di arena di kota luar Yanopolis. Jonathan mendongak, mengenali pria acak-acakan dari malam sebelumnya yang telah menjerat Stellario. Namun, pria itu sekarang muncul dengan jubah sutra yang megah, memancarkan aura keagungan. Kalian semua telah dipilih sebagai pembudidaya paling terampil dari 108 desa yang mengelilingi Kolstrax. Secara tradisional, kompetisi akan diadakan di arena di Ascension Peak, dan 100 pemenang teratas akan mendapatkan hak istimewa untuk memasuki kota luar Yanopolis dan menjadi utusan terhormat kota. Namun, hari ini, kami memperkenalkan sedikit perubahan pada peraturan. Saat pria itu berbicara, dia perlahan-lahan mengangkat tangan kirinya. Beberapa penampakan muncul di langit. Apa-apaan ini? Apa yang dia coba lakukan? Stellario mengumpat, menunjuk ke arah 8 penampakan yang baru saja muncul. Kedelapan penampakan itu semuanya adalah orang luar. Tidak hanya Jonathan dan Stellario yang ada di sana, tapi Hayden dan Kathleen juga termasuk di antara penampakan tersebut. Adapun 4 penampakan lainnya, meskipun Jonathan belum pernah bertemu dengan mereka sebelumnya, dia mengenali mereka sebagai orang-orang dari luar dunia kecil, karena mereka semua mirip dengan Epeans. Saat kedelapan penampakan itu melayang di langit, pria itu tertawa kecil dan berkata, satu-satunya cara bagi kedelapan orang luar untuk keluar dari arena adalah dengan mencapai puncak Ascension Peak. Sedangkan untuk kalian yang lain, satu-satunya jalan untuk menjadi utusan Yanopolis adalah dengan mengambil kepala mereka. Berapa banyak dari kalian yang akan bertahan hidup, atau berapa banyak dari kalian yang akan mendapatkan gelar utusan kota, akan ditentukan oleh kemampuan kalian. Saat dia berbicara, tubuhnya mulai memudar. Jonathan dan ketujuh penampakan lainnya bermandikan cahaya terang sebelum turun dari langit. 2 berkas cahaya meledak di atas kepala Jonathan,
menciptakan pertunjukan kembang api yang megah dan berwarna-warni. Kembang api, apa yang dilambangkannya? Stellario bertanya, terpesona oleh kembang api yang mengandung energi spiritual yang menerangi langit di atas mereka. Ekspresi Jonathan menjadi gelap saat dia berbicara dengan nada yang lambat dan serius. Ini bukan kembang api biasa. Mereka menandai posisi kita. Jika saya tidak salah, sudah ada banyak orang yang berkumpul di lokasi kita. Di mata penduduk setempat, menjadi utusan Yanopolis adalah status yang didambakan. Dengan kata lain, kepala kita menjadi tiket mereka untuk naik ke tampuk kekuasaan. Stellario akhirnya memahami situasinya setelah mendengar kata-kata Jonathan. Jadi, ini akan menjadi pembunuhan besar-besaran. Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh penduduk setempat di sini? Konsep itu bukan produk zaman modern, jawab Jonathan dengan tenang. Sejak manusia mengembangkan rasa hierarki, persaingan sudah ada di mana-mana. Saat ini, Anda harus fokus pada bagaimana menavigasi situasi ini. Apa yang Anda maksud dengan menavigasi? Stellario bertanya, bingung. Gunung itu, bukankah di sana ada puncak Ascension? Kita harus menuju ke arah sana jika ingin tetap hidup. Jika Anda bisa memikirkannya, saya yakin penduduk setempat juga bisa memikirkannya. Jonathan menghela napas dengan sedikit rasa frustrasi. Barusan saya perhatikan posisi Kathleen dan Hayden. Mereka masing-masing diposisikan di sebelah kiri dan kanan. Hayden pasti akan mendatangi saya, jadi saya akan menuju ke kanan. Tapi Kathleen ada di sebelah kiri. Keluarga Mallory dan keluarga Henderson adalah sekutu, bukan? Apakah Anda ingin pergi dan mencarinya? Tanpa ragu, Stellario menggelengkan kepalanya menanggapi saran Jonathan. Mengapa repot-repot membicarakan aliansi di dunia kecil? Ayo pergi ke kanan dan temukan Hayden. Bab 1245. Jonathan adalah orang nomor satu di antara para pembudidaya alam ilahi. Dengan seboksia yang saat ini ada di dalam dirinya, bahkan sel bawah tanah pun tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan Jonathan. Sedangkan untuk Kathleen, aliansi keluarga Leeson, Mallory, dan Henderson di belakang Kathleen hanyalah hasil dari pertarungan antara 8 keluarga terhormat. Mungkin aliansi ini sangat penting di dunia luar, tetapi itu sama bermanfaatnya dengan batang korek api di dunia kecil. Aliansi antara para pembudidaya selalu tentang keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Stellario akan menjadi orang bodoh jika dia pergi ke Kathleen. Kembang api di atas mereka segera menghilang. Jonathan yakin bahwa Hayden juga melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya. Pada saat berikutnya, ketiganya mulai berjalan cepat menyusuri punggung bukit menuju tempat di depan di sebelah kanan mereka. John, tidakkah kita terlalu memanjakan diri dengan berlari di sepanjang punggung bukit tanpa hati-hati? Stellario bertanya sambil memberi isyarat mantra untuk menyalurkan energi spiritual di dalam dirinya. Dalam waktu singkat, dia telah menutupi dirinya dengan berbagai parasit spiritual. Jika ada yang menyerangnya dari samping, Stellario pasti mampu memanggil sejumlah besar parasit. Ini jalan tercepat menuju ke sana, jawab Jonathan dengan datar sambil terus memusatkan pandangannya pada jalan di depan mereka. Terlepas dari ketenangan ekspresinya, Jonathan merasa muram. Sesuai aturan yang diperkenalkan oleh pria itu sebelumnya, dalam kompetisi sebelumnya, hanya 100 pembudidaya terakhir di arena yang akan dipilih untuk menjadi utusan Yanopolis. Kompetisi ini sama dengan game Battle Royale di dunia luar, tingkat eliminasi tinggi, dan bahkan jika yang selamat tidak mencapai 100, tidak akan ada masalah besar. Para pembudidaya yang dipilih dari 108 desa akan diberikan metode budidaya. Setelah mereka meningkatkan diri mereka sendiri, mereka kemudian akan dilemparkan ke dalam kompetisi. Bahkan jika hanya 30 orang yang dipilih dari setiap desa, setidaknya akan ada 3.000 pembudidaya yang pada akhirnya akan berakhir dalam kompetisi. Faktanya, pasti ada lebih dari 3.000 orang kultivator dalam kompetisi tersebut. Jika seseorang melihat arena dari Ascension Peak, mereka akan kagum dengan ukurannya yang sangat besar. Jarak ke tembok hitam besar yang mengelilingi arena membentang puluhan mil. Bahkan, jika kita membayangkan arena ini sebagai lingkaran sempurna, diameternya akan mencapai ratusan mil. Jaraknya tampak menakutkan, tetapi ada ribuan kultivator alam dewa di dalam arena. Selain itu, setiap pembudidaya alam dewa mampu melompat puluhan meter jauhnya dari tempat semula. Dengan kata lain, itu masih terlalu ramai untuk mereka.
Selain itu, lokasi mereka telah terekspos. Terlepas dari apakah Jonathan dan yang lainnya berusaha menyembunyikan diri atau tidak, mereka masih akan terlibat dalam perkelahian melawan pembudidaya lain dalam perjalanan ke tempat tujuan. Jika mereka tidak diam dan menyembunyikan aura mereka, mereka pasti akan diperhatikan oleh yang lain. Pertempuran tidak dapat dihindari, jadi Jonathan tidak melihat ada gunanya menyelinap. Selain itu, mereka bergerak sebagai trio. Jika mereka bertemu dengan pembudidaya rata-rata lainnya, mereka akan dapat mengalahkan mereka dengan cepat. Menghindari pertarungan yang berlarut-larut adalah metode yang paling efisien bagi mereka. Pada saat itu, fokus Jonathan sebagian besar tertuju pada Marilyn, yang berada di sampingnya. Semakin lama mereka berlari, Jonathan semakin ketakutan. Beberapa waktu yang lalu, Jonathan ingin memisahkan diri dari Marilyn karena tingkat kultivasinya terlalu rendah, sejauh yang dia tahu dari saat dia mencoba membunuh keduanya. Jika mereka membawanya bersama, dia mungkin akan menahan mereka. Selain itu hanya kebetulan bahwa keterampilan unik Marilyn kebetulan menjadi penangkal yang sempurna terhadap ular-ular yang mereka temui. Namun, dari penampilan Marilyn saat ini, Jonathan menyadari bahwa ia mungkin telah meremehkan pembudidaya lokal. Metode budidaya Stellario memang aneh. Ketika Jonathan pertama kali menemukan Stellario di Gunung Bois Vista, Stellario begitu cepat sehingga serigala hijau Jonathan pun tidak bisa mengejarnya. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa Stellario menyesuaikan kecepatannya untuk menyamai kecepatan Jonathan saat ia berlari bersama Jonathan. Sebaliknya, meskipun Jonathan belum menyalurkan kekuatannya, ia sudah mencapai batasnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, meridian, daging, dan darah di kakinya akan mengalami tekanan yang luar biasa. Dia terlatih-tatih di ambang kehancuran. Di sisi lain, Marilyn tetap tidak terpengaruh. Sepanjang perjalanan mereka, postur tubuhnya tidak berubah, dan ekspresinya tetap sama. Bahkan, jika Jonathan memperhatikan nafasnya, ia akan menyadari bahwa nafasnya tidak bertambah berat. Pada saat itu, Jonathan mendapati sudut bibirnya bergerak-gerak. Saya tidak percaya bahwa saya telah meremehkan Marilyn ketika mereka berdua menolong saya sekarang. Ini konyol. Saya adalah orang nomor satu di alam ilahi di dunia luar. Saat pikiran itu terlintas di benak Jonathan, sebuah riak keemasan muncul di hadapannya, sebuah indikasi yang jelas bahwa lonceng perunggu memenuhi perannya dalam melindungi Jonathan. Seseorang menyerang kita. Saat jarum baja menghantam tanah, Stellario dan Marilyn bertransformasi menjadi sosok yang cepat dan tak terlihat, menyelam ke tengah-tengah pertempuran. Bergerak dengan kecepatan maksimum, mereka tidak meninggalkan apapun kecuali bayangan sekilas saat mereka melesat dengan cepat. Jonathan hanya bisa menyaksikan mereka pergi tanpa daya. Dengan kecepatan mereka yang luar biasa, bertahan hidup di arena ini tidak akan menjadi masalah bagi mereka, kecuali jika mereka dihadapkan pada sekumpulan besar musuh. Mereka ada di hutan di bawah. Dilindungi oleh handbell perunggu miliknya, Jonathan melompat ke udara, memposisikan dirinya sebagai umpan bagi musuh yang datang. Bunuh mereka. Saat Jonathan memastikan lokasi penyergapnya, Stellario sudah berada di tempat itu dengan pedang pendeknya. Dengan ayunan pedang yang kuat, Stellario membelah pepohonan kuno ke arah yang ditunjukkan Jonathan. Saat Marilyn menginjak pohon-pohon yang terbelah, setiap langkah kakinya menyebabkan pohon-pohon itu meledak menjadi serpihan kayu, hancur karena kekuatannya yang luar biasa. Dalam sekejap, tombaknya diluncurkan ke arah musuh dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Meskipun bukan ahli dalam pertarungan tombak, pendidikan Marilyn di dunia yang berbahaya telah mengasah kemampuannya dalam memerangi binatang iblis yang tangguh. Dia bergerak dengan anggun dan presisi, dengan mudah menggunakan senjatanya dalam tarian yang mematikan. Setiap gerakan yang dilakukannya sederhana dan akurat. Darah muncrat di mana-mana. Saat Marilyn menusukkan tombaknya ke bawah, tombak itu bertabrakan dengan kepala lawannya, menyebabkan kepala lawannya pecah seperti semangka yang tertembak peluru. Darah muncrat ke segala arah, dan tubuh lawannya terbelah menjadi dua. Jonathan mendarat, menghancurkan sebuah batu besar di bawahnya sebelum meluncur ke arah tubuh lawannya. Sementara itu, Stellario dan Marilyn mengangkat perisai mereka, waspada dan siap untuk bertahan dari serangan yang datang. Mereka tahu bahwa pertempuran telah dimulai. Bab 1246.
Para pembudidaya dari dunia luar sedang menuju puncak Ascension untuk mencari kesempatan untuk bertahan hidup, sementara para pembudidaya dari dunia yang lebih kecil berharap untuk menjadi utusan Yanopolis, dan hanya 8 orang yang akan mencapai tujuan akhir mereka. Setiap jiwa di arena itu berjuang untuk keinginan mereka. Tidak ada ruang untuk negosiasi dalam pertarungan ini. Ketiganya sedikit terlalu terampil, bukan? Kata seorang pria berjubah acak-acakan di observasi di atas sambil berdiri di atas susunan yang rumit. Yang mulia, orang-orang luar ini tidak tampak seperti orang biasa. Senyum pria itu mengembang saat dia mengarahkan pandangannya ke udara. Di atas arena, 8 layar tembus pandang menampilkan adegan pertempuran Jonathan dan 8 pembudidaya dari dunia luar. Bahkan, adegan pertarungan Jonathan dan kelompoknya ditampilkan dengan jelas di layar yang lebih besar, sehingga terlihat jelas bahwa mereka menerima lebih banyak perhatian daripada peserta lainnya. Terlepas dari kemegahan arena, itu hanyalah formasi yang rumit dan besar. Pria yang berambut acak-acakan itu berdiri secara mencolok pada bagian kontrol formasi, secara jelas memegang kendali atas jalannya acara. Di platform atas, diposisikan di belakang pria itu, beristirahat seekor singa berkepala 3 yang berukuran sekitar 20 hingga 30 meter. Ada juga seorang pria gemuk yang menjulang tinggi tepat di samping singa. Saat pria itu berbaring di atas singa berkepala 3, perhatiannya tetap tertuju pada layar. 2 wanita menggoda di sampingnya dengan sensual menggerakkan tubuh mereka, memberikan pijatan dan melayani setiap kebutuhannya. Pria itu menikmati buah yang tidak diketahui asalnya sebelum meraba-raba salah satu wanita, yang menimbulkan respons yang tidak menyenangkan darinya. Kemudian, pria itu tertawa kecil dan bertepuk tangan tanda puas. Neil, tandai lokasi mereka dan berikan perintah. Setiap kepala mereka dapat ditukar dengan 3 posisi utusan di Yanopolis. Neil perlahan berbalik untuk bertanya, 3. Yang mulia, jika kita melakukan ini, saya khawatir para petani ini akan membentuk tim untuk mengejar ketiga orang itu. Kalau begitu, kemungkinan besar. Sebelum Neil sempat menyelesaikan kalimatnya, senyum di wajah pria gemuk itu menghilang. Neil, apa kamu menanyaiku? Tanya pria gemuk itu dengan suara tenang. Mendengar itu, Neil dengan cepat menjulurkan kaki kirinya sebelum membungkuk di hadapan pria itu. Saya tidak akan berani. Saya hanya... Sekali lagi, sebelum Neil selesai berbicara, sebuah kaki menjatuhkannya dari keseimbangan dan membuatnya terjatuh ke tanah. Meskipun tulang hidungnya patah, Neil tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sebagai protes. Pria gemuk itu terus menggeliat-geliatkan kakinya di bagian belakang kepala Neil. Kau menyebut mereka petani, tapi bagaimana denganmu? Kau juga seorang petani. Jika aku tidak membawamu menjauh dari tumpukan mayat saat itu dan membesarkanmu, kau pasti sudah dimakan serigala hijau. Kau hanyalah seekor anjing kampung. Beraninya kau mulai mempertanyakan tuanmu. Percaya atau tidak, tapi aku akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Aku akan membiarkanmu bergabung dengan orang-orang yang sudah mati di tumpukan mereka. Pria gemuk itu, dengan berat beberapa ratus pon, memiliki berat badan yang cukup untuk membuat orang biasa pingsan dengan satu hentakan, bahkan tanpa menggunakan energi spiritual. Selain itu, pria gemuk itu tidak menunjukkan sikap menahan diri saat dia tanpa ampun menginjak Neil, menyebabkan tanah di bawahnya retak dalam pola seperti jaring. Namun, Neil tetap diam di genangan darah, terlalu takut bahkan untuk menyalurkan energi spiritual untuk mempertahankan diri. Tentu saja, Yang Mulia. Tolong berikan saya hukuman yang setimpal, Neil dengan lantang menjawab pria gemuk itu meski ia merasa terhina. Mendengar itu, pria gendut itu terdiam. Kemudian, dia mulai tertawa riuh. Kamu patuh. Ayo, duduklah. Duduklah seperti anjing. Begitu pria gendut itu mengangkat kakinya, Neil dengan cepat bergegas berdiri dan mengambil posisi berjongkok di tanah, kepalanya menunduk dengan gerakan tunduk seperti anjing. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal itu. Pria gendut itu mulai tertawa lagi. Detik berikutnya, ia menamparkan pipi Neil dan membuat Neil terpental puluhan meter. Setelah jatuh ke tanah, Neil bergegas bangkit dan dengan cepat duduk di tanah lagi. Tolong berikan saya hukuman yang setimpal, Neil mengulangi. Pria gemuk itu membuka bibirnya untuk mengatakan sesuatu tentang perilaku patuh Neil, tetapi pada akhirnya, dia hanya mendengus. Tak bertulang.
Membosankan, gumam si gendut sebelum bergerak untuk duduk di atas singa berkepala 3 itu. Yang mulia, saat pria gendut itu mulai pergi, kedua pelayan wanita itu hendak melanjutkan ucapan pujian mereka. Namun, yang membuat mereka ngeri, dua kepala singa berkepala 3 dengan cepat turun, menghentak ke bawah dan melahap kedua wanita itu dalam tampilan yang mengerikan. Jeritan kesakitan mereka tiba-tiba berhenti. Darah kental mengucur dari mulut singa, namun pria yang mengangkangi singa itu tertawa terbahak-bahak. Ada 3 kepala tapi hanya 2 orang. Ini tidak cukup. Ayo, kita akan mencari lebih banyak makanan untukmu. Jangan ragu untuk memilih siapapun untuk menjadi makananmu di kota luar. Para petani ini hanya layak untuk menjadi makanan kalian. Dengan raungan yang menggelegar, singa berkepala 3 itu melompat ke bawah, menempuh jarak lebih dari 100 meter dalam sekali lompatan. Singa itu terus melesat ke depan, menghilang dari pandangan Neil setelah beberapa lompatan. Neil baru mengangkat kepalanya perlahan-lahan ketika singa itu telah pergi. Tatapan tunduk yang ada di matanya tadi berubah menjadi dingin. Sambil menegakkan tubuhnya, Neil membiarkan gelombang energi spiritual menggulung tubuhnya, membersihkan kotoran yang menempel di tubuhnya. Seorang kultivator berlari mendekat sebelum dengan hati-hati memulai, "Komandan besar." Mengambil selembar kain dari kultivator itu, Neil menyeka wajahnya yang berdarah. "Saya baik-baik saja. Beritahu yang lain bahwa kemungkinannya akan menjadi 10 kali lipat jika ketiganya selamat." 10 kali lipat. Sang kultivator menoleh untuk melihat layar kelompok Jonathan dengan kaget. Bukankah 10 kali lipat itu terlalu banyak? Neil juga menoleh ke layar, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Jika mereka bertahan dan mencapai puncak Ascension, bahkan 100 kali lipat pun tidak akan cukup. Perjalanan ini adalah perjalanan di mana mereka akan menari dengan malaikat maut di neraka. Mendengar itu, sang kultivator tidak berkata apa-apa lagi. Setelah dia pulih dari keterkejutannya, dia mengangguk dan berbalik untuk pergi. Namun, dia hanya berhasil mengambil beberapa langkah sebelum Neil menghentikannya, sepertinya mengingat sesuatu. "Ngomong-ngomong, aku pergi ke penjara bawah tanah tadi malam. Cari tahu siapa yang pergi ke sana bersamaku saat itu." Sang kultivator memiringkan kepalanya. "Panglima besar, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Mengapa Anda mencari identitas mereka?" Neil tertawa kecil. "Hanya saja, temperamen buruk yang mulia hari ini pasti terkait dengan perjalanan saya ke penjara bawah tanah tadi malam. Cari tahu saja siapa yang pergi bersamaku. Saya ingin tahu siapa yang mungkin menjadi orang yang membocorkan rahasia itu." Mendengar itu, sang kultivator dengan cepat membungkuk. "Aku pasti akan mengumpulkan orang-orang itu secepat mungkin untuk membiarkanmu memberikan hukuman yang sesuai kepada mereka." "Hukuman? Hukuman apa?" Neil bergumam, memperbaiki hidungnya dengan energi spiritual. "Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Bunuh mereka semua." Bab 1247. Ekspresi Jonathan dan yang lainnya berubah menjadi serius saat mereka menatap 3 sinar cahaya di langit. "Sial, apa maksudnya kepala kita bisa ditukar dengan 9 posisi? Apakah nilai kita sudah meningkat?" Stellario berteriak ke arah langit. Merilin bergegas menghampiri Stellario. "Stellario, berhentilah berteriak, atau lebih banyak orang akan datang." Merilin merasa konflik saat itu. Dia bukan berasal dari dunia luar dan dibesarkan di dunia kecil. Berdasarkan penjelasan pria itu, pembudidaya dari dunia kecil dapat menjadi utusan Yanopolis dengan memenggal kepala pembudidaya dari luar. Namun, yang membingungkan, hidup saya sekarang bernilai 3 posisi kultivator. Merilin benar-benar bingung, tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup. Haruskah saya mendaki ke puncak Ascension Peak dan mencari jalan menuju kenaikan? Saya bukan orang luar. Tapi apakah saya akan menjadi utusan Yanopolis jika saya membunuh orang luar? Itu juga tidak akan berhasil. Sekarang, aku terjebak dengan Jonathan dan Stellario. Bahkan jika aku meninggalkan mereka, hidupku akan tetap menjadi cara termudah dan paling efisien untuk menjadi utusan Yanopolis selama orang itu tidak mengubah identitasku. Aku bahkan mungkin tidak akan bertahan 1 jam sebelum para pembudidaya memburuku. Dibandingkan dengan yang lain dengan tujuan yang jelas, Merilin yang paling buruk. Jonathan melemparkan beberapa pil peremajaan roh ke dalam mulutnya dan menghancurkannya. Sekelebat ketidaksabaran melintas di matanya saat dia melirik mayat di sampingnya.
Jelas sekali bahwa kita telah dipilih. Dari saat orang itu mengubah aturan, sebuah suara muncul di atas kepala kami seperti sebuah sinyal. Jadi, para kultivator yang kami temui di sepanjang jalan adalah para kultivator di jalur ini. Demi menjadi utusan, para kultivator itu, paling banyak, membentuk tim kecil beranggotakan 3 orang untuk menghentikan kemajuan kita. Para pembudidaya semacam ini bukanlah ancaman bagi kita. Namun, sekarang kepala kita dapat ditukar dengan 9 tempat, yang memungkinkan para pembudidaya lokal membentuk tim yang lebih besar. Mereka mungkin tidak akan bisa mengalahkan kita jika itu adalah pertarungan 3 lawan 3. Bahkan jika mereka berhasil, kepala Merilin tidak dapat ditukar dengan 1 tempat, jadi mereka masih harus memperebutkan posisi yang tersisa. Namun, sekarang 9 lawan 3. Dengan semua lawan kita adalah kultivator alam dewa, kita tidak bisa memenangkan mereka terlepas dari seberapa kuat kemampuan kita. Hampir seperti setiap pembudidaya lokal telah mencapai kesepakatan diam-diam untuk bersatu dan membentuk regu pembunuh sementara jika mereka memiliki kurang dari 9 orang di tim mereka begitu Neil mengumumkan perubahan aturan. Mereka memiliki target yang jelas, 3 orang dengan suar terang yang bersinar di atas kepala mereka. Perubahan itu telah mengurangi tekanan besar dari 6 pembudidaya lain yang tersisa di dalam tim. Lagi pula, jika mereka ingin membunuh Hayden dan yang lainnya, para pembudidaya lokal harus bertarung 1 lawan 1 setelah mencari target mereka dalam skala yang jauh lebih besar. Namun, jika mereka memilih Jonathan dan 2 lainnya sebagai target mereka, mereka tidak perlu mencari ketiganya lagi dan memiliki kemungkinan menang yang lebih tinggi dengan jumlah yang menguntungkan mereka. Jumlah mereka adalah hal yang paling tidak mereka khawatirkan. Semakin dekat mereka dengan Jonathan, semakin besar kemungkinan mereka akan bertemu dengan kultivator lain. Selama mereka cukup dekat, membentuk tim beranggotakan 9 orang tidak menjadi masalah. Merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya perlahan-lahan terisi kembali, Jonathan menjelaskan, kita pasti tidak bisa melarikan diri dengan hal-hal ini. Bahkan jika hanya setengah dari kultivator yang mengejar kita, setidaknya akan ada 1 hingga 2.000 dari mereka. Dengan jumlah itu, mereka bisa membuat kita kelelahan sampai mati. Sial, formasi macam apa ini? Itu bahkan menandai orang. Ini terlalu berlebihan. Stellario mengumpat sebelum terdiam sejenak, menutup matanya dan membentuk segel dengan jari-jarinya. Segerombolan kumbang hitam mengalir dari Stellario dan dengan cepat berkumpul di tanah. Dalam hitungan detik, kumbang-kumbang itu telah berubah menjadi 3 sosok manusia. Esensi darah. Stellario menuntut dengan penuh semangat dan menggigit lidahnya dengan keras, menyemprotkan seteguk darah ke sekumpulan kumbang. Pada saat itu, Jonathan mengetahui rencana Stellario. Lakukan ini, Merilin, saran Jonathan sebelum memuntahkan seteguk darah. Sementara itu, Merilin masih tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan, tetapi memutuskan untuk mempercayai mereka karena tidak ada banyak pilihan lagi. Ketiganya memuntahkan sari darah ke gumpalan kumbang masing-masing. Cairan merah dengan cepat merembes ke dalam serangga. Panggil perisai. Stellario mendekat ke arah Jonathan dan tertawa. Jonathan melemparkan lonceng perunggu itu ke udara. Tak lama kemudian, sebuah perisai membungkus ketiganya. Stellario menatap ke langit, dan ketiga berkas cahaya itu berkedip sekali sebelum kembali bersinar terang. Saat itu, Jonathan sudah melarikan diri dari lokasi tersebut sambil menarik Stellario dan Merilin. Hah, aku jenius! Stellario berteriak kepada Jonathan dan Merilin. Itu adalah metode yang sama yang mereka gunakan saat melarikan diri dari desa Merilin. Meskipun mereka tidak menyadari cara kerja formasi tersebut, namun tetap saja itu adalah benda mati terlepas dari kerumitannya. Suar melabeli mereka sebagai target berdasarkan aura mereka. Stellario menggunakan parasit untuk meniru aura ketiganya, dan Jonathan menggunakan lonceng perunggu untuk menyembunyikan aura mereka, sehingga mereka dapat menipu formasi dengan mudah. Di bawah tebing, Jonathan dan yang lainnya menahan napas, berbaring di antara dedaunan dan ranting kering sambil menyaksikan sosok-sosok itu meluncur di atas kepala. Jika para kultivator mengipasi energi spiritual dan indera spiritual mereka seperti dalam pencarian normal, mereka pasti akan mendeteksi Jonathan, Stellario, dan Merilin. Namun, mereka menaruh semua kepercayaan mereka pada formasi, berpikir itu tidak mungkin salah, sehingga menolak untuk berusaha lebih keras.
Itulah sifat manusia. John, benda apa yang kamu kubur sebelum kita pergi? Stellario bertanya dengan lembut sambil berbaring tak bergerak di antara dedaunan yang mengering. Granat setrum dan senter, itu akan membuat mereka ketakutan. Lalu, ada bom napalm, bom berdaya ledak tinggi, bom lengket, dan ranjau darat, jawab Jonathan dengan tenang. Mereka akan menderita luka parah atau mati jika mereka berani mendekat ke arah kita. Kegembiraan terpancar di wajah Stellario mendengar pernyataan Jonathan. Selama pelarian mereka, Jonathan telah memasang ratusan jebakan di sepanjang jalan. Ada jebakan granat kuno yang digantung di antara dua pohon dan perangkat inframerah yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Rangkaian jebakan itu sangat licik dan berbahaya. Penduduk setempat, yang belum pernah melihat persenjataan teknologi modern, akan lengah oleh mereka. Setelah saya keluar dari sini, keluarga Mallory harus mendapatkan beberapa senjata juga. Mereka tidak tampak tidak berguna seperti yang saya bayangkan, komentar Stellario sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya. Jonathan melirik sekilas ke arahnya. Jangan khawatir, saya sendiri yang akan mengantarkan senjata dan bom ke kediaman Mallory begitu kita keluar dari sini. Bab 1248. Mendengarkan kata-kata Jonathan, Stellario perlahan mengacungkan jari tengah. Dia percaya bahwa Jonathan dapat mengirimkan semua hal ini kepada keluarga Mallory, tetapi apakah itu mengirimkan persenjataan melalui pengiriman atau secara langsung meluncurkan persenjataan ke arah mereka, dia tidak dapat memastikannya. Boom! Setelah ledakan yang teredam, Jonathan menarik mereka berdua dari dedaunan layu di tanah. Di kejauhan, api telah menyala di hutan, berkat bom napalm. Apakah keluargamu tidak memiliki teknik penyamaran? Jonathan bertanya kepada Stellario. Sebagai seorang prajurit elit, Jonathan juga telah mempelajari metode penyusupan dan penyamaran secara profesional. Namun, metode-metode itu membutuhkan alat rias dan cukup melelahkan untuk digunakan. Tidak ada cara untuk menggunakannya dalam waktu singkat. Dengan perisai energi dari lonceng perunggu, aura mereka tidak akan terungkap. Selama penampilan mereka dapat diubah, para pembudidaya lokal tidak akan terlalu memperhatikan mereka meskipun mereka melihat mereka dari kejauhan. Lagi pula, lampu yang mewakili mereka bertiga masih berkedip-kedip di kejauhan, dan fokus semua orang pasti akan tertuju pada lampu itu. Anehnya, setelah mendengar pertanyaan Jonathan, Stellario justru terkekeh dan mengeluarkan botol kaca kecil dari tempat penyimpanannya. Tidak ada cara bagi saya untuk melakukan operasi plastik pada Anda, tapi saya punya cara untuk mengubah bentuk Anda. Apakah Anda ingin mencobanya? Lagi pula, tujuannya adalah untuk membuat orang lain tidak bisa mengenalimu. Tidak ada bedanya, bukan? Melihat seringai Stellario, Jonathan kesal. Enyahlah. Teman-teman, berhenti berdebat. Lihat ke sana, Sela merilin sambil menunjuk ke arah langit. Jonathan dan Stellario mendongak dan melihat salah satu dari tiga lampu yang mewakili mereka telah padam, sementara dua lampu lainnya terus berkedip-kedip. Sepertinya sudah ada yang sampai di lokasi serangga-serangga itu, kata Stellario dengan nada serius, senyumnya memudar. Dengan hancurnya serangga, umpan yang menarik para pembudidaya lainnya telah menghilang, dan saat ini, semua orang di arena bergegas menuju ke arah mereka. Setelah kehilangan target mereka, pergerakan para pembudidaya ini akan menjadi kacau dan tidak teratur. Ini sangat meningkatkan kemungkinan para pembudidaya bertemu dengan mereka bertiga. Kita harus segera menemukan Hayden. Dia masuk bersama Yoshua, jadi ada kemungkinan besar dia memiliki informasi tentang Yoshua, kata Jonathan. Dia bergegas ke depan dengan mereka berdua di belakangnya. Kamu terlalu lambat jika tidak menggunakan teknik rahasiamu. Biar saya bantu kamu. Karena akan lebih cepat, kata Stellario. Dia juga tahu ini bukan waktunya untuk bercanda sekarang. Dengan menyulap segumpal energi spiritual, ia melingkarkannya di pinggang Jonathan, mendorongnya ke depan. Meskipun Jonathan tidak secepat Stellario dan Merilin, dia juga tidak lambat. Dengan bantuan ekstra dan keuntungan dari dia yang ditarik oleh dua orang lainnya, mereka melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Hei, Jonathan, kamu bilang kalau kamu mencari Hayden karena dia masuk ke dunia kecil bersama Yoshua, kan? Ya, jawab Jonathan dengan alis berkerut. Kami telah mengumpulkan informasi tentang latar belakang Yoshua.
Sepertinya dia adalah keturunan keluarga White, keluarga yang sama yang menghilang dari Yanopolis di dunia kecil lebih dari 2000 tahun yang lalu. Keluarga Whiteley berkembang selama lebih dari 2000 tahun sampai 8 keluarga mengepung mereka. Sekarang Yoshua sudah kembali ke dunia kecil, bisa dipastikan dia memiliki motif tersembunyi. Dia melanjutkan, saya tidak bisa memastikan apakah dia saat ini sedang menjalankan rencana yang telah dimulai oleh keluarga White lebih dari 2000 tahun yang lalu atau dia sedang membalas dendam kepada keluarga Whiteley. Namun, satu hal yang saya yakini adalah bahwa kunci untuk meninggalkan dunia kecil ini ada di tangan Yoshua. Stellario menoleh ke arah Jonathan. Aku mengerti apa yang kau katakan, tapi portal kekacauan di dunia kecil adalah portal teleportasi acak. Banyak anggota keluarga Mallory yang diteleportasi ke sini bersama-sama, tapi aku berakhir di sini sendirian. Jadi, bagaimana mungkin Hayden bisa muncul bersama Yoshua? Teleportasi acak. Ketika Jonathan mendengar dua kata itu, rasanya pikirannya seperti meledak. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa dia muncul di tebing. Sejak dia memasuki dunia kecil, dia telah mencari keberadaan portal kekacauan. Apa yang dia pahami adalah bahwa portal kekacauan sama seperti pintu biasa, kecuali bahwa di kedua sisi pintu biasa, akan ada dua ruangan yang berbeda. Namun, portal kekacauan menghubungkan dua ruang yang independen. Oleh karena itu, setelah Jonathan terbangun, dia mulai mencari portal di sekitarnya. Ketika dia tidak dapat menemukannya, dia berpikir bahwa portal kekacauan mungkin telah menghilang, dan jika dia ingin pergi, dia harus menemukan cara untuk membukanya lagi. Selama percakapannya dengan Seboxia, Jonathan telah menerima gagasan bahwa portal kekacauan dapat digunakan dengan formasi untuk memindahkan orang ke tempat lain secara acak. Namun demikian, apa yang dia pikirkan adalah, paling banyak, portal kekacauan akan menteleportasi sekelompok orang ke tempat yang acak setiap kali, seperti bagaimana mereka meninggalkan ruang bawah tanah sebelumnya, di mana dia, Stellario, dan Marilyn diteleportasi ke satu lokasi. Namun, menurut Stellario, formasi portal ini tampaknya tidak hanya memindahkan orang ke lokasi acak tetapi juga memindahkan mereka secara terpisah. Hal itu agak menakutkan. Setiap orang yang memasuki dunia kecil berasal dari sekte besar dan keluarga terhormat. Jonathan bisa meramalkan bahwa setelah dia memasuki dunia kecil, kekuatan lain yang jauh secara bertahap akan masuk satu persatu juga. Yang benar-benar mengkhawatirkan Jonathan adalah entitas yang tangguh seperti Sanktuari yang dipenuhi oleh para pembudidaya di alam dewa. Ketika dia dan Kesana melarikan diri dari Remdik, Sanktuari telah mengirim puluhan kultivator alam dewa untuk mengepung mereka. Melihat kekuatan yang begitu dominan, Jonathan ragu mereka akan mengabaikan dunia kecil di Doveston. Begitu kekuatan seperti Sanktuari menginjakkan kaki di dunia kecil itu, puluhan, atau bahkan mungkin ratusan pembudidaya alam dewa akan bersatu. Kecuali mereka kebetulan menghadapi pasukan alam dewa dari Yanopolis, mereka dapat dengan mudah menyisihkan semua perlawanan. Saat kata-kata Stellario meresap, Jonathan tidak bisa menghilangkan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Sepertinya dunia kecil itu memiliki semacam mekanisme. Tidak hanya dapat memblokir prinsip surgawi, tetapi juga dapat secara acak melemparkan semua orang yang masuk ke tempat yang acak. Seolah-olah mereka secara paksa membuat semua orang memulai dari garis start yang sama. Apa yang dipikirkan oleh pencipta dunia kecil ini? Dunia kecil yang ditinggalkan ini telah membentang selama ribuan tahun dan muncul di hadapan Jonathan sekarang. Dengan demikian, perjalanan waktu yang tiada henti sudah cukup untuk memutuskan semua benang merah dari ribuan tahun yang lalu. Bahkan dengan perencanaan strategis Jonathan yang tajam dan kemampuan penalarannya yang tajam, dia tidak akan pernah bisa memahami maksud dari mereka yang datang sebelumnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencari cara untuk bertahan hidup di dunia keadilan yang penuh teka-teki ini. Jonathan, mengingat mekanisme teleportasi acak, kemungkinan Hayden memiliki informasi tentang Yoshua sangat kecil. Karena para pembudidaya di sini masih belum dapat bereaksi terhadap fakta bahwa 3 suar baru saja menghilang, kita harus mengambil kesempatan ini untuk berjalan menuju Ascension Peak di tengah. Itu adalah kesempatan terbaik kita untuk bertahan hidup. Mendengarkan Stellario, Jonathan mengalihkan pandangannya ke arah gunung tertinggi di kejauhan. Tidak, kita harus menyelamatkan Hayden. Bab
1249. Saat suar di atas menghilang, hal utama yang mencegah aura mereka bocor adalah lonceng perunggu Jonathan di atas kepala mereka. Meskipun ditentang oleh Stellario, Jonathan bertekad untuk menyelamatkan Hayden, dan Stellario tidak berani meninggalkannya. Menyadari ketidaksenangan Stellario, Jonathan berbicara dengan nada serius. Meskipun saya tidak tahu secara spesifik mekanisme teleportasi ini, saya percaya bahwa Yoshua dan Hayden kemungkinan besar diteleportasi bersama di suatu tempat. Itu karena saat mereka memasuki formasi portal, Yoshua dan Hayden diikat oleh benda magis seperti tali panjang. Kecuali formasi ini memiliki kemampuan untuk memutuskan benda ajaib tersebut selama proses teleportasi, mereka akan bersama. Saat Jonathan berbicara, dia menatap Stellario di sampingnya. Stellario menggelengkan kepalanya sedikit. Itu tidak mungkin. Kecuali jika itu adalah susunan pembunuh, tidak mungkin tali itu terputus. Stellario menjadi tertarik sekali lagi dan meningkatkan kecepatan mereka sekali lagi setelah mengidentifikasi arah yang benar. Dunia kecil itu diselimuti misteri yang tak terduga, dan Stellario mulai berpikir dua kali untuk tinggal di sini. Meskipun mereka sekarang menjadi tahanan dan telah dilemparkan ke arena ini untuk diperlakukan seperti binatang, menemukan jalan keluar selalu merupakan hal yang baik. Menggeram. Saat mereka berlari, sebuah geraman terdengar dari samping mereka. Jonathan menoleh untuk melihat, dan betapa terkejutnya dia, ternyata suara itu berasal dari seekor monyet yang tampak gagah dengan bulu seputih salju di bukit di dekatnya. Setelah geraman monyet itu, teriakan-teriakan binatang yang menusuk telinga terdengar di sekitar mereka. Makhluk apa ini? Stellario berseru ketika sebuah benda putih bertabrakan dengan perisai lonceng perunggu milik Jonathan ketika mereka menyeberangi aliran sungai di pegunungan. Dentang, diiringi dengan suara lonceng, monyet itu menjerit kesakitan saat jatuh ke dalam sungai. Lebih banyak bayangan putih melompat di kedua sisi mereka bertiga dan mulai menyerbu ke arah mereka. Ini adalah bekantan perak. Sekali mereka menempel pada Anda, akan sangat merepotkan untuk melepaskannya. Wajah Merilin berubah drastis saat dia berteriak. Mereka bertiga mendarat di sebuah batu besar di sisi lain aliran sungai. Melihat sekeliling, mereka menyadari bahwa seluruh lereng dipenuhi oleh monyet-monyet perak. Sial, bukankah monyet-monyet ini terlalu banyak? Stellario mengaktifkan kecepatannya sepenuhnya, hampir menyeret Jonathan dan Merilin saat dia menerjang maju. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka tidak bisa langsung berteleportasi keluar dari wilayah para monyet. Satu demi satu monyet menerjang mereka seperti orang gila. Pada awalnya, mereka bertiga mengandalkan benturan yang kuat untuk mengusir dan menangkis monyet-monyet yang menerjang mereka. Namun demikian, karena semakin banyak monyet yang menyerbu ke arah mereka, perisai mereka dengan cepat kewalahan menghadapi puluhan monyet yang menekan mereka. Monyet-monyet itu menganga lebar sambil terus menggedor-gedor perisai perunggu tersebut. Tak lama kemudian, wajah Jonathan memerah. Stellario, saya pikir Anda menyukai pertempuran berskala besar. Mengapa Anda tidak menggunakan jurus-jurus Anda? Jonathan mengertakkan gigi dan berbicara kepada Stellario. Stellario menatap Jonathan dengan ekspresi bingung. Jonathan, perisai merepotkanmu itu menahan segala sesuatu di dalamnya dan tidak membiarkan apapun masuk. Teknik parasit saya tidak bisa keluar. Selain itu, bahkan jika saya menggunakan parasit yang paling beracun, dibutuhkan lebih dari 10 detik parasitisme sebelum inangnya mati. Sekarang lihatlah situasi di luar. Jika Anda melepas perisai, kemungkinan besar kita akan terkoyak dalam waktu kurang dari 5 detik. Apakah Anda yakin ingin melepasnya dan bertempur melawan mereka? Jonathan melihat ke sekelilingnya. Di luar perisai emas, monyet-monyet itu memamerkan giginya seperti orang gila. Menilai dari serangan balik yang dia alami ketika mereka menyerangnya, monyet-monyet ini pasti memiliki kultivasi alam dewa. Meskipun kultivator alam dewa dapat dengan mudah mengalahkan kultivator alam maha guru, mereka tidak akan memiliki kesempatan melawan sejumlah besar yang terakhir. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kita tidak bisa terus menerima pukulan ini. Saat aku mencabut lonceng perunggu, kalian berdua harus menciptakan medan kekuatan energi spiritual untuk melumpuhkan monyet-monyet di sekitarnya. Meskipun hanya sesaat, itu akan memberi kita cukup waktu untuk bereaksi. Bersiaplah. Dengan raungan, Jonathan mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram lonceng perunggu itu dengan erat.
Saat perisai itu menghilang, puluhan cakar tajam menghujani mereka dari segala arah. Namun, sebelum cakar-cakar ini bisa mencapai wajah Jonathan, dua gelombang energi spiritual melonjak seperti gelombang lautan, memenjarakan semua yang ada dalam radius 10 meter. Penggunaan medan kekuatan energi spiritual adalah kontes antara pelontar dan target. Jika pelontar lebih kuat, target akan dikontrol dengan kuat dan tidak bisa bergerak. Jika targetnya lebih kuat, mereka akan membebaskan diri dan membalas. Stellario dan Merilin adalah pembudidaya alam dewa. Dengan demikian, secara teoritis mereka seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk menahan monyet-monyet ini. Namun, meskipun kekuatan seekor monyet lemah, ketika puluhan atau bahkan ratusan berkumpul bersama, kekuatan kolektif mereka menjadi tidak mungkin bagi siapapun untuk menahannya. Medan kekuatan energi spiritual mereka hancur hanya dalam beberapa saat. Pada saat itu, Jonathan mengayunkan tangannya dan melepaskan puluhan pisau tajam. Jatuhkan mereka. Mengendalikan bilah-bilah itu dengan energi spiritual, Jonathan dengan paksa mengayunkannya ke arah monyet-monyet di sekitarnya. Meskipun monyet-monyet ini liar dan ganas, mereka hanyalah binatang iblis dan tidak memiliki kecerdasan spiritual. Tertangkap basah oleh serangan mendadak Jonathan, mereka dengan cepat ditebas oleh bilah-bilah tajam. Darah dan jeritan memenuhi udara saat Jonathan dan teman-temannya basah kuyup dalam pembantaian berdarah. Pemandangan itu sangat mengerikan untuk ditonton. Terobos. Stellario dan Merilin menempel di dekatnya, mengapitnya di kedua sisi. Mereka dengan gigi menerobos maju sebagai trio yang kompak di tengah-tengah kawanan monyet. Mayat-mayat monyet ini adalah tempat berkembang biak yang sempurna bagi parasit. Jika kita bisa membunuh mereka semua, saya bisa membudidayakan varietas baru di sini, keluh Stellario sambil menginjak bangkai-bangkai monyet. Sementara itu, Jonathan, yang menanggung beban berat, mengerutkan alisnya. Di kejauhan, beberapa lusin bekantan perak bergegas menuju ke arah mereka. Monyet-monyet ini tidak hanya lebih besar dari yang sebelumnya, tetapi mereka juga memiliki aura kultivasi alam dewa. Stellario, gunakan apapun yang kamu bisa dengan cepat. Kita telah diincar oleh para pembudidaya alam dewa, desak Jonathan. Pembudidaya alam dewa, jangan menakut-nakuti saya. Jika pembudidaya alam dewa ikut campur pada saat ini, kita akan berada di air panas, kata Stellario sambil memenggal seekor monyet dan melihat sekeliling dengan waspada. Bukan manusia, tapi monyet, kata Merilin saat ujung tombaknya menembus beberapa monyet di depan dengan sangat presisi. Stellario mengikuti tatapan Merilin dan tertawa kecil saat melihat belasan monyet di kejauhan. Tidak peduli seberapa kuat monyet-monyet itu, mereka tetaplah binatang iblis. Mereka jauh dari setara dengan kita. Sambil berbicara, Stellario dengan paksa menghunjamkan tangan kanannya ke perut seekor monyet saat monyet itu menerjang ke arahnya. Pergilah. Dengan gelombang energi spiritual yang aneh, tangan kiri Stellario membuat gerakan dan memberikan pukulan kuat ke tubuh monyet itu, meluncurkannya ke tengah-tengah gerombolan monyet yang berjarak puluhan meter. Teknik ekspansi hebat, pengulangan. Bab 1250. Segera setelah Stellario menyerang, sosok Seboxia muncul di samping Stellario secara tiba-tiba dan tidak terduga. Gelombang sinar hijau berputar dengan cepat di sekitar ketiga individu tersebut. Tak lama kemudian, semua bekantan perak itu pun lenyap di bawah sinar hijau. Apa yang terjadi? Stellario melompat saat Seboxia tiba-tiba muncul di depannya, dan hampir jatuh ke tanah. Pak, bisakah Anda setidaknya memberi saya peringatan atau semacamnya sebelum Anda tiba-tiba muncul? Anda hampir saja membuat saya terkena serangan jantung. Jonathan mengenal Seboxia dengan baik. Dia hanya akan muncul jika ada manfaatnya. Terutama setelah Jonathan dijebloskan ke penjara bawah tanah, Seboxia secara eksplisit mengatakan kepada Jonathan bahwa dia tidak akan dengan mudah muncul kecuali jika diperlukan. Hal ini untuk menghindari menarik perhatian yang tidak diinginkan. Sekarang dia bahkan tidak repot-repot menyapa siapapun dan muncul secara tiba-tiba, itu pasti terkait dengan teknik Stellario beberapa saat yang lalu. Seperti yang diharapkan, hal pertama yang dikatakan Seboxia adalah sebuah pertanyaan kepada Stellario. Stellario, dari mana kamu mempelajari teknik ekspansi besar ini? Itu adalah sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun di keluarga Mallory, kata Stellario. Semua orang dalam keluarga bisa melakukannya. Mustahil.
Seboxia menatap tajam ke arah Stellario, sementara dua sinar hijau dari tangannya menembus tubuh Stellario. Secara mengejutkan, Seboxia mulai mengendalikan telur parasit dengan kekuatan hidupnya. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, Stellario. Dari mana kamu mempelajari teknik ini? Meskipun Seboxia masih terlihat lembut dalam jubah putihnya, ada perasaan samar-samar bahwa sesuatu di dalam bentuk energi spiritualnya sangat ingin membebaskan diri. Stellario bisa merasakan nafas kematian yang berasal dari Seboxia. Jika dia tidak bisa menyenangkan Seboxia dengan jawabannya, dia mungkin akan mati. Puan, jika Anda menginginkan tekniknya, saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Stellario telah mempelajari pelajarannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dengan cekatan merogoh cincin penyimpanannya. Dia mengeluarkan sebuah batu giok dan menyerahkannya kepada Seboxia. Ini adalah bagian pengantar dari metode kultivasi yang dipraktekkan oleh pembudidaya keluarga kami. Teknik ekspansi besar dapat merangsang penciptaan parasit, mempercepat reproduksi dan pertumbuhannya. Aku bersumpah aku tidak berbohong. Seboxia memegang potongan batu giok itu dan dengan lembut menyeka rasa spiritual di atasnya. Kemudian, dia mengekstrak seutas indera spiritual dan memeriksanya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, Seboxia akhirnya menggerakkan pergelangan tangannya sedikit dan mengambil dua helai kekuatan kehidupan yang telah menembus tubuh Stellario. Sayang sekali bahwa teknik yang bisa menyaingi teknik pembuka surgawi berakhir sebagai bagian yang terfragmentasi, digunakan untuk merangsang pertumbuhan parasit. Teknik pembukaan surgawi. Mendengar nama itu, Jonathan dan Stellario sama-sama memiliki kilau di mata mereka. Pak, teknik pembukaan surgawi yang Anda sebutkan ini. Sebagai seorang kultivator pria biasa, siapa yang bisa menahan rasa ingin tahu mereka setelah mendengar teknik yang begitu hebat? Selain itu, mengingat hubungan khusus antara Seboxia dan dirinya sendiri, jika memang ada manfaat yang terlibat, Jonathan akan memaksa Seboxia untuk membantunya mendapatkannya. Melihat Jonathan menatap batu giok di tangannya, Stellario dengan cepat membaliknya dan menyimpannya. Jonathan, apakah kamu tidak punya rasa malu? Karena Sir Seboxia telah melihatnya di sini, anggap saja ini adalah cara saya untuk menunjukkan rasa hormat saya kepadanya. Jika Anda mulai mengingini teknik keluarga kami, percaya atau tidak, saya akan melepaskan parasit untuk menggigit Anda sampai mati. Dengan kekuatan hidup Seboxia yang berputar-putar di sekitar mereka untuk memusnahkan monyet-monyet itu, Jonathan dan dua orang lainnya tidak perlu mengangkat jari. Karena Seboxia telah mengambil tindakan, Jonathan tidak lagi mengkhawatirkan hal lain. Dia hanya tersenyum dan menatap Seboxia saat berbicara. Seboxia, teknik pembuka surgawi ini. Hanya dari namanya saja, kedengarannya cukup mengesankan, Seboxia melihat sikap merendahkan diri Jonathan dan menghela nafas tak berdaya. Seboxia tidak pernah bisa mengerti bagaimana seseorang seperti Jonathan, seorang kultivator yang luar biasa dan asura yang dihormati oleh orang-orang, bisa membungkuk begitu rendah dan begitu tidak tahu malu. Benda itu tidak akan berguna bagimu bahkan jika kamu mendapatkannya. Dia menambahkan, metode kultivasi itu hanyalah bagian yang terfragmentasi. Itu hanya bisa merangsang pertumbuhan parasit. Jika itu benar-benar teknik ekspansi besar, saya akan melenyapkan kalian semua untuk merebut metode kultivasi. Kalian tidak akan punya kesempatan. Saat Seboxia berbicara, dia menarik kekuatan hidupnya di sekitar mereka. Pada saat berikutnya, dia menghilang ke dalam tubuh Jonathan dengan satu langkah. Monyet-monyet itu tidak bisa lagi menyakitimu. Hanya menyisakan kata-kata itu, Seboxia terdiam sekali lagi. Dia menolak untuk merespon, tidak peduli bagaimana Jonathan memanggilnya. Orang tua ini terlalu perhitungan. Dia hanya muncul ketika ada keuntungan tetapi menghilang ketika tidak ada keuntungan baginya. Apa dia pikir tubuhku ini semacam hotel? Jonathan menggeram tidak puas. Namun saat dia mendongak, dia mendapati Stellario sedang menatap kosong ke arah belakangnya. Hei, ada apa denganmu? Jonathan melambaikan tangan ke arah Stellario untuk menarik perhatiannya. Dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan perlahan-lahan menoleh untuk melihat ke belakang. Awalnya, bekantan-bekantan itu menjadi kalap dan menyerbu ke arah ketiga individu tersebut. Bahkan ketika Seboxia turun tangan dengan kekuatan hidupnya, binatang buas ini tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Namun, pada saat itu,
semua monyet bergegas menuju selusin bekantan perak alam dewa. Di atas kepala bekantan perak itu ada kabut hitam yang berputar-putar. Bekantan perak yang tak terhitung jumlahnya berteriak sambil terus-menerus menerjang ke arah para Raja Kera, dengan panik menepuk-nepuk dan menyentuh bulu mereka. Sementara itu, kabut hitam yang keluar dari tubuh para Raja Monyet perlahan-lahan membesar. Saya merasa seperti pernah melihat hal itu di suatu tempat sebelumnya. Jonathan menatap Stellario dengan sedikit ragu. Begitu Jonathan melihat wajah Stellario yang berseri-seri, dia merasakan gelombang merinding di sekujur tubuhnya, seakan-akan dia diselimuti serangga yang merayap. Stellario, katakan padaku bahwa itu bukan ratu serangga yang kamu tangkap di Gunung Bois Vista. Oh, ini dia, Stellario berseru dengan penuh semangat. Jonathan, kau lihat itu. Ada puluhan makhluk alam dewa dan ratusan makhluk alam guru. Namun mereka semua diombang-ambingkan oleh serangga hitam kecil yang tidak mencolok ini. Setelah keluarga Mallory menjinakkan serangga-serangga ini sepenuhnya, kita akan menguasai seluruh dunia, apalagi Canaya. Kata-kata Stellario terdengar keterlaluan. Namun setelah dipertimbangkan lebih dekat, kata-kata itu masuk akal. Selama ada cukup banyak serangga ini, bahkan para pembudidaya alam ilahi tidak dapat memusnahkan mereka sepenuhnya. Tunggu sebentar. Jonathan menatap Stellario dengan sedikit jeda. Apa kau baru saja mengatakan, jika keluargamu berhasil menjinakkan serangga itu? Iya, ada masalah dengan itu. Stellario bertanya pada Jonathan dengan ekspresi puas. Jonathan menatap serangga hitam kecil yang terbang ke arahnya dan menelan ludah. Jadi maksudmu, serangga-serangga itu masih belum berada di bawah kendalimu? Stellario akhirnya tersadar dari keheranannya tentang serangga-serangga itu. Aku terbawa suasana, dan melakukan kesalahan saat menggunakan parasit. Apa kau akan percaya jika aku bilang itu tidak disengaja? Bersambung.